istihatan terakhir, semoga istri kami dapat beristirahat dengan tenang. Amin. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Abi Maki untuk dapat memberikan sedikit tausiahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat dari apa yang disampaikan ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua poin yang ingin ditegaskan. Yang pertama, almarhumah yang sekarang telah berada di alam barzakh, yakin beliau sekarang mendengar apa yang kita bicarakan. Bahkan saat tadi tanah menutupi jasad beliau, beliau mendengar suara tanah itu, suara sendal kita yang sedang berjalan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mauti mau'idah." Cukuplah yang namanya kematian ini sebagai pelajaran buat kita. Almarhumah saat ini andai kata bicara, almarhumah akan mengatakan, "Wahai kalian yang berada di atasku, kalian akan seperti aku begini. Siapkan apa yang akan kalian siapkan." Maka setiap orang yang wafat akan berbicara dan menyapa, mengatakan kata-katanya, kalimatnya, Anda, kita semua akan wafat seperti aku. Maka Rasulullah katakan, kafa bil mauti mau'idah. Cukuplah dengan kematian itu menjadi pelajaran buat kita. Karena yang pertama kali untuk kita yang hidup, wafat ini untuk menjadi pelajaran buat kita. Ini adalah poin pertama. Yang kedua, apa yang Rasulullah sampaikan ketika jenazah sudah dikuburkan, Rasulullah mengatakan, ud'u li akhikum fa innahu yus'al. Doalah kepada Allah untuk saudaramu yang wafat, karena sesungguhnya sebentar lagi akan ditanya. Akan ditanya oleh Munkar Nakir, dan ini pasti adanya. Karena dalam Al-Qur'anul Karim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman ini Allah kokohkan hatinya dan lisannya di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika menjelang sakaratul maut, alhamdulillah kami ditakdirkan untuk jumpa dengan almarhumah beberapa jam, mungkin 24 jam kurang sebelum wafat beliau. Lepasnya kemarin sore berjumpa dengan almarhumah ini dan melihat almarhumah ini, masya Allah, lisannya yang kami lihat, wala uzaki alallahi ahada, dengan mengatakan selalu rutbatun bidzikir, artinya adalah selalu bergerak lidahnya ataupun bibirnya seakan-akan menyampaikan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu. Dan ketika kami sampaikan, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin, responnya itu gerakannya lebih tajam lagi, dengan gerakannya yang pasti mendengar. Ia pasti mendengar. Dan subhanallah, yakin, bismillah, beliau adalah orang solehah. Kami tahu jika ingin melihat seorang ibu, beliaulah seorang ibu. Apabila ingin melihat seorang nenek, beliaulah seorang nenek. Apabila beliau ingin melihat seorang istri, beliaulah seorang istri. Dan apabila ingin melihat seorang hamba Allah, beliaulah seorang hamba Allah. Jadi kalau dikatakan wala uzaki alallahi ahada, kami bersaksi kalau beliau ini adalah orang tua kami, dan beliau adalah orang tua yang benar-benar kami sayangi, kami cintai. Dan pastinya Allah akan kokohkan lisannya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Karena Al-Quran mengatakan fil hayati dunia wa fil akhirah, dan di akhirat. Rasul ditanya, ya Rasulullah, kapan dikokohkan lisannya di akhirat? Jawabannya ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Maka hari ini beliau mendengar apa yang kita ucapkan. Hari ini beliau mendengar suara sendal kita. Ingat,
tidak ada kata-kata yang diucapkan dengan kalimatnya. Bolehkah kita menangis untuk keluarganya? Boleh. Iya, karena Rasulullah mengatakan inna lil aina la tadma wa inna lil qalbi la tahzan. Sesungguhnya air mata berhak untuk meneteskan air mata, hati berhak untuk bersedih. Tapi ingat, yang membuat jenazah ini tersiksa adalah an-niyahah, artinya meratap. Meratap ini tidak boleh. Bukankah Rasulullah meneteskan air mata ketika menggendong bayinya Ibrahim saat dikuburkan? Sampai para sahabat menangis mengatakan, wa anta tabki ya Rasulullah, engkau Nabi nangis? Rasulullah katakan, apa aibnya seorang Nabi nangis? Iya, karena yang namanya mata berhak untuk meneteskan air mata, yang namanya hati berhak untuk bersedih. Sampai Rasulullah mengatakan, wa inna li firaqika lamahzunun, sesungguhnya berpisah denganmu membuat kami sedih. Kami yakin saudara-saudara yang hadir di sini, keluarga besarnya membuat hati ini sedih. Ya wajar, karena akhlak almarhumah yang begitu baik. Yang tidak boleh dari keluarganya adalah an-niyahah, adalah meratap. Ya Allah, kenapa? Ini yang tidak boleh. Bahkan cara menyempurnakan bahagia almarhumah adalah yang pertama, yang paling utama, ikhlas untuk melepaskannya. Ingat, almarhumah tidak ada dalam kesulitan. Almarhumah tidak ada dalam kesedihan. Tapi almarhumah dalam keadaan bahagia. Jangan pernah dihalangi kebahagiaan almarhumah dengan ratapan keluarga. Ingat, iya, keluarga tidak boleh meratap. Andai kata ada yang meratap, sedih-sedih, silakan. Tapi ingat, hakikatnya beliau bahagia. Seandainya kita meratap, kita telah menghalangi kebahagiaan almarhumah. Kita sedih, iya, tapi kita bahagia karena almarhumah dalam keadaan bahagia. Ini gambarannya. Iya, jadi meratap tidak, maka tetap ucapkan alhamdulillah, kami telah memiliki seorang ibu yang soleha. Kami memiliki istri yang soleha. Kami memiliki nenek yang soleha. Kami memiliki orang tua yang soleha. Kami memiliki sahabat yang soleha. Inilah yang harus kita ungkapkan, alhamdulillah dan alhamdulillah. Ikhtitam yang ingin disampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang biasa disampaikan oleh para ulama juga, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, setelah kita mengikhlaskan kepergian almarhumah. Karena almarhumah ini berada di tempat yang paling indah, ketemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu dengan yang paling dicintainya oleh beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam keadaan beliau ini adalah syahidah. Karena apa? Wafat dalam keadaan diderita yang bertahun-tahun atau cukup lama. Sampai akhirnya liqa rabbahu, berjumpa dengan Allah tanpa memiliki dosa. Tanpa memiliki dosa. Dan saya sebagai saksi dan semua keluarga bersaksi, tidak pernah beliau mengeluh dengan penyakit yang dirasakannya. Hanya selalu mengucapkan, Bude yakin kan kalau sakit gini diampuni dosa Bude? Bude yakin kan kalau Bude sakit begini Allah mengangkat derajat Bude? Itu yang selalu terdengar dari lisan beliau yang kami dengar setiap jumpa dengan mengatakan, Allah hapus dosa Bude kan, Allah angkat derajat Bude kan dengan sakit ini, begitu kan. Itu yang selalu diucapkan. Kenapa? Nggak ada pernah mengeluh. Dan dengan rasa sakit ini pastinya lebih diangkat derajatnya sampai Rasulullah mengatakan, apabila ada orang yang wafat dengan penyakit yang dideritanya, lalu ikhlas dengan menerimanya, maka dia berjumpa dengan Allah tanpa memiliki dosa sekecil apapun. Dia bersih tanpa memiliki dosa sekecil apapun, karena dosanya terhapus dengan semua penyakit yang dirasakannya. Dan inilah yang membuat kita sedih bahagia. Karena apa? Karena bahagia almarhumah menunggu kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Allah. Yang jadi sekarang adalah keluarga besarnya harus siap untuk berjumpa dengan almarhumah di surga Firdausil A'la. Temannya, sahabatnya bukan hanya berjumpa di dunia, tapi hingga berjumpa di surga Firdausil A'la. Ini singkat daripada disampaikan. Jangan lupa keluarga mengikhlaskan, lalu hujani dengan doa. Bahagiakan almarhumah dengan kebahagiaan kita, ikut karena almarhumah bahagia. Almarhumah berada di tempat yang paling aman, paling nyaman. Andai kata dipersilahkan untuk kembali ke dunia, pasti almarhumah menolaknya. Andai kata Allah memaksa untuk kembali di dunia, pasti akan menolaknya. Andai kata almarhumah dipaksa untuk ke dunia, beliau akan menerima dengan satu syarat. Apa syaratnya? Wafatkan aku dengan cara yang sama.
Itulah kalimat yang disampaikan para alim ulama apabila yang wafat seperti almarhumah di tempat yang Masya Allah Firdausil A'la tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma nuhdi laka faladati qalbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai bumi, kami hadiahkan bagian daripada jantung kami untuk. Wahai bumi, kami persembahkan bagian daripada jantung kami kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ikhlas, kami ikhlas, kami ikhlas, kami ikhlas, kami ikhlas, kami ikhlas. Apapun yang terjadi kepada kami dan kepada keluarga kami, wabil khusus kepada almarhumah yang kami sayangi, yang kami cintai, namun engkau lebih mencintainya, namun engkau lebih menyayanginya, dan kami tahu kalau semua hanyalah titipan darimu dan engkau yang memilikinya, karena kami yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah milikmu dan engkau yang akan menjagamu. Kami yakin engkau akan lebih baik menjaga almarhumah dengan cintamu, dengan rahman rahimu. Ya Allah, angkat derajat almarhumah. Ya Allah, terimalah iman Islamnya. Ya Allah, terimalah setiap rukunya. Ya Allah, terimalah setiap amal solehahnya, terimalah setiap sujudnya, setiap saumnya, setiap sedekahnya. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, wala uzaki 'alallahi ahada. Kami yang hadir di sini bersaksi kalau almarhumah adalah orang termasuk orang yang solehah, ibu yang solehah, nenek yang solehah, istri yang solehah, orang tua yang solehah, sahabat yang solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kokohkan lisannya dan hatinya ketika ditanya oleh munkar nakir. Mudahkan semua urusannya, angkat derajatnya, tempatkan di tempat yang paling tinggi Firdausil A'la bersama para nabi dan para rasul. Dan kami yang mengaminkannya ya Rahman ya Rahim. Berikan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, keluarganya khususnya kesabaran, keluarganya keikhlasan. Dan siapapun yang mengaminkan doa ini ya Rahman ya Rahim, berikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah dengan baik sebagai bekal kami untuk berjumpa denganmu di akhir nanti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha habatan min hafari niran. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftilna ba'daha waghfir lana wa laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.